Halo, kembali lagi di channel dokter gue. Ini gue Dokter Agus. Gue lagi di Rumah Sakit Medika BSD. Ya, gue ngerti sekarang ini kita lagi menghadapi segala sesuatu tentang coronavirus. Kita sekedar berbincang apa sih yang mungkin bisa dihadapi ibu hamil gitu loh. Ibu hamil di COVID. Walaupun memang penelitiannya masih sedikit sekali, karena apa? Angka kasusnya juga sebenarnya sangat sedikit. Sampai saat ini tercatat di Wuhan aja baru 6 ya, di China itu semua. Di Indonesia belum ada catatan ibu hamil yang terkena COVID-19 positif. Cuman gua akan ulas berdasar rekomendasi dari RCOG dan CDC Gov. Nah, ini gua udah di bawah, ini di pintu masuk medikal. Kita lihat di pintu masuk semua akan di screening, dilakukan pemeriksaan. Tentunya kita menjaga keamanan ya, jadi pengunjung juga yang sakit maupun yang tidak sakit akan kita lakukan pemeriksaan, kita berikan label dan kita sediakan hand sanitizer untuk dipakai agar kita merasa aman tentunya. Oke, sekilas ya di Rumah Sakit Medika BSD. Tuh. Nah, ini gue lagi sama petugasnya. Nih tanya bentar nih, ngapain aja sih Mbak? Ukur suhu. Ngukur suhu ya? Iya. Semua yang masuk diukur suhunya. Iya. Kalau yang suhunya demam gimana tuh? Suruh diwawancara. gitu. Ditanya riwayat kontak, kemudian riwayat ke daerah terjangkit, Iya. gitu-gitu ya. Nah, itu kalau ada terus bagaimana nih prosedurnya? Kalau bisa Dilaporkan ke tim ya? Kita pilih, kita seleksi dulu, dia masuk Ah. ODP, APDP. Oke, Kalau setelah itu PDP, isolasi. UGD. isolasi di UGD. Iya. Oke, di UGD kita ya. Tapi tetap kita report kasusnya ya. Betul. Nanti ada dokter penyakit dalam yang menangani, terus memang bila dia suspek kita ambil sediaan terus kita dikirim ke Litbangkes ya. Iya. Atau langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan. Kita dirujuk, Mas, dirujuk. Oh, langsung dirujuk ya. Ya, karena kita bukan rumah sakit rujukan. Makasih ya, selamat bertugas, jangan capek. Tetap sehat ya. Iya dong. Oke. Oke, balik lagi nih, gue mau bahas tentang COVID in pregnancy ya. Jadi sebenarnya gejalanya sama aja sih seperti pada umumnya orang ya. Dia akan mulai ada seperti influenza-like syndrome ya, seperti demam, batuk, kemudian nyeri tenggorokan. Dan bila yang berat bisa kita temui dengan pneumonia ya. Jadi dia pasti akan sesak nafas. Dan kriteria berat ini kita sebenarnya pasien biasanya ada komorbidnya, entah dia ada penyakit paru yang kronis atau diabetes atau misalnya ada cancer, itu akan memperberat dalam ibu hamil ya. Ini gua bahas yang dalam ibu hamil. Nah, oke, kita lanjut ya. Sekarang pembahasan mengenai tadi COVID in pregnancy. Tadi gua udah bilang bahwa sebenarnya angkanya itu masih sangat kecil. Jadi sulit bagi kami apakah ini berefek ke janin atau memberikan komplikasi-komplikasi kehamilan. Itu datanya masih sangat minim. Yang tercatat aja di China baru ada 6 kasus. Kebetulan dari 6 kasus itu mereka melahirkan dan bayinya negatif ya, dites bayinya, dites ibu positif, bayinya dites ternyata negatif. Jadi tapi masih belum kita bisa ambil kesimpulan apakah ini pasti aman seluruhnya 100%, kita juga sama-sama belum mengetahui. Apalagi kalau misalnya yang mau kena dia harus diamati apakah nanti menimbulkan kecacatan pada janin, ya belum ada report. Jadi kami juga belum bisa menyimpulkan apakah ini berakibat ke janin. Nah, hal-hal yang penting itu sebenarnya adalah pencegahan. Saat kita mengalami gejala yang disebutkan di atas, yang pertama harus dilakukan adalah self isolation atau isolasi atau social distancing. Gimana? Kita tinggal di rumah, tetap stay at home. Terus kemudian lakukan cuci tangan yang bersih setiap mau melakukan aktivitas, baik kita mau makan, habis megang handphone, habis megang pintu, gagang pintu, habis keluar rumah atau apapun, pokoknya rajin-rajinlah cuci tangan. Jadi jangan malas cuci tangan, tentunya dengan cuci tangan yang benar, ada etika cuci tangan yang benar. Terus kemudian juga harus dijaga juga etiket batuk atau bersin, kita menutup dengan siku ya. Jangan menggunakan kain untuk menutup atau tangan gini karena nanti risiko penularan. Itu yang harus diperhatikan. Jangan lupa juga untuk self isolation tadi ya.
tinggal di rumah, usahakan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Bila butuh misalnya barang dari luar, suruh antar keluarga atau teman, tapi nggak usah masuk, dia tinggal aja di luar terus kita ambil. Itu juga salah satu self isolation biar tidak menularkan ke orang lain. Misalnya ini yang suspek ya, apa yang baru ngerasa kayaknya flu nggak enak kayak gitu, tapi belum ada gejala yang lain, yaitu soft isolation aja kita. Terus kemudian pastikan ventilasi di rumah Anda juga bagus, ya. Ada udara yang masuk, ada sinar matahari yang masuk. Jadi agar kuman itu mati, ya. Virus itu mati, agar virus itu mati. Dan otomatis juga hindari transportasi publik, ya. Itu untuk menjaga baik kita menularkan ke orang lain atau orang lain yang menularkan ke kita. Tolong jaga benar-benar, jangan terlalu banyak aktivitas di luar tentunya. Nah, banyak juga yang tanya kepada saya, "Dok, bagaimana nanti melahirkannya? Apakah harus operasi kalau saya terkena COVID-19?" Tidak. Jadi indikasi untuk melakukan operasi atau persalinan secara normal itu indikasinya indikasi ibu maupun indikasi janin, seperti pada orang hamil pada umumnya. Tidak, bukan karena COVID infeksi terus jadi harus operasi. Tidak, jangan khawatir ya. Jadi indikasinya adalah indikasi ibu dan janin. Bayi yang lahir akan ditangani juga oleh para neonatologis, ya. Jadi untuk dokter anak juga dia akan memeriksa bayi ini gitu, apakah ada potensi penularan atau enggak gitu. Nanti dilakukan tes tentunya. Jadi jangan khawatir juga ya tentang. Banyak lagi menyambung kan, kalau namanya lahiran biasanya akan diikuti dengan bagaimana dok saya memberikan ASI kepada anak saya. Nah, bahaya nggak sih COVID-19 ini melewati ASI nggak sih? Nah, dari yang sudah dilakukan sampel di China sana dinyatakan sih tidak, di breast milk tidak ada kandungan COVID-nya, jadi aman diberikan kepada bayi. Jadi ibu-ibu menyusui silahkan, tapi tetap perhatikan kalau Anda yang terkena COVID-19 terus kemudian menyusui ke bayi, bukan ASI-nya yang menularkan, tapi percikan ludah kita. Kadang kita aja ngomong, makanya harus tetap perlindungan dengan pakai masker, cuci tangan sebelum memegang payudara atau sebelum memegang botol kalau kita pumping, atau jangan mengusap-usap muka anak segala macam. Nah, tangan kita usahakan bersih dengan cuci tangan lagi yang benar. Kemudian kita pakai masker yang standar yang bagus agar tidak menularkan atau tidak ada droplet dari ludah kita yang nyiprat ke bayi. Jadi intinya adalah penularannya bukan karena ASI-nya ya, tapi karena droplet ini mengandung virus itu tadi. Gitu. Nah, tentunya yang ibu-ibu yang melakukan pumping ya, bila terkena ya juga harus bersihkan alat pumping ini sesuai standar kebersihan yang dianjurkan. Ada banyak juga sebenarnya ya untuk cara membersihkannya seperti apa segala macam. Ya, intinya cuci tangan yang rajin, etika batuk perhatikan, jaga kebersihan diri, pakai masker untuk perlindungan bila Anda yang sakit, bukan menjaga ya. Dari beberapa itu kita butuhkan itu. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian. Kayak saya mau singkat aja karena ini panduan. Sebenarnya panduan juga sudah dikeluarkan dari RCWG dan CDC.gov ya. Jadi saya menganut dari sana. Untuk bukti dan literaturnya memang masih minim, tapi at least itu kita bisa jadikan patokan untuk kesehatan Anda semua. Sampai jumpa.